ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Baik, iman itu memang naik turun. Iya. Cuma harus difahami naiknya karena apa, turunnya karena apa. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-iman yazidu bit-tha'ah wa yanqus bis-sayyi'ah. Atau kama qala. Iman itu naik karena taat kita kepada Allah dan turun karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu tidak ada manusia yang selamat dari maksiat. Nah, sementara maksiat itu akan membuat iman kita jadi turun. Jadi kalau begitu, naik turunnya iman adalah bagian dari sunnah kehidupan. Bagian dari sunnah kehidupan. Nah, kalau dia bagian dari sunnah kehidupan, berarti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Di mana letak manfaatnya? Sederhananya, kalau kita mengumpamakan iman itu seperti kita naik gunung. Kita berharap kita naik gunung sampai pada puncaknya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita naik gunung, posisi gunung itu kayak piramid. Naik terus, lama-kelamaan apa yang terjadi dengan kita? Habis tenaga. Tapi kita semua punya pengalaman naik gunung ya. Pernah merbabu? Apa yang terjadi waktu kita naik merbabu? Ada saat naik, tapi kadang kita ketemu dengan jalan yang landai, bahkan jalan yang menurun. Itu rasanya ketika ketemu dengan jalan, ya, jalan untuk naik itu jalannya landai atau turun, itu rasanya hati ini bahagia nggak? Bahagia kan? Seneng gitu, alhamdulillah ya. Jadi bisa ada tenaga yang terkumpul, yang ketika kemudian ketemu naik lagi, sudah ada kesiapan untuk naik. Itulah yang menyebabkan akhirnya kita bisa sampai ke puncak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan pendakian iman seperti itu. Ada saat di mana kita naik, ada saat di mana kita turun. Jalani aja semuanya. Jalani saja semuanya. Iya, dengan satu syarat saja. Iya, dengan satu syarat, bahwa turunnya iman itu adalah karena maksiat. Nah, syaratnya satu. Ketika mau melakukan maksiat jangan pakai sengaja. Itu aja syaratnya. Kalau mau melakukan maksiat nggak usah pakai sengaja. Kenapa? Sebab kalau orang sudah menyengaja melakukan perbuatan maksiat, itu akan menguras energi iman. Iya, akan menguras energi hati, energi roh. Seperti ya, perumpamaannya kalau ada orang naik gunung, gunungnya naik terus. Ini kapan jalan turunnya? Dia saya pengen ketemu jalan landai gitu ya, jalan menurun. Akhirnya karena nggak nemu, dia ambil cangkul, kemudian dia cangkul itu lahan, ya jalan itu dia cangkul. Akhirnya memang ketemu itu jalan menurun. Tapi kira-kira tenaganya habis nggak? Habis. Dia nggak bisa naik lagi. Jadi kalau mau berbuat dosa aja, tapi nggak usah pakai sengaja, nggak usah pakai rencana. Toh nggak direncanakan juga, iya. Akhirnya berbuat dosa kan? Iya. Akhirnya berbuat dosa. Apalagi di zaman sekarang, kok gampang banget. Nah, hanya saja ketika kita sadar bahwa kita sedang melakukan perbuatan dosa, jangan keenakan. Segera sadar. Segera sadar, segera taubat kepada Allah. Nah, pada saat kita berbuat dosa kemudian kita sadar, kita bertaubat, bukankah dalam poin taubat itu ada penyesalan dan ada janji untuk tidak mengulang. Nah, penyesalan dan janji untuk tidak mengulang itu akan menjadi sumber kekuatan ruh di dalam diri kita yang membuat kita nanti bisa mendaki lebih kuat lagi sekaligus lebih cepat lagi. Bukankah orang-orang yang menyesali dosanya setelah itu dia akan melakukan amal kebaikan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Saya biasa baca Quran 1 juz, sampai kemarin saya banyak dosa. Saya harus tutup dosa ini. Nggak cukup kalau saya baca Quran 1 juz. Saya baca Quran 2 juz. Kan berarti hari itu sudah mengalami lompatan. Jalani dengan dua prinsip tadi. Kalau mau melakukan dosa nggak usah pakai rencana, nggak usah pakai sengaja. Tapi kalau kemudian melakukan perbuatan dosa, jangan
Jangan terlena, segera sadar, segera taubat, kembali kepada Allah, al-inabah, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah iya, lambat tapi pasti kita akan sampai pada puncak iman. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, cause I have the knowledge.